Nafas Starla tampak terengah-engah. Keningnya yang licin pun penuh akan peluh. Bukan hanya itu, bibirnya terus mengeluarkan suara ringisan dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Kau harus bertahan, nak. Ujarnya dengan suara serak. Tangannya berusaha meraih ponsel yang ia simpan di atas nakas. Dengan tertatih, ia berjalan ke arah sana. Matanya menatap nanar ke arah cicilan darah yang mengalir dari sela-sela kakinya. Tangisnya bahkan semakin tak bisa ia tahan saat ketakutan-ketakutan mulai menjalar di setiap sarafnya. Ah! Ringisnya semakin kesakitan. Kali ini, bukan hanya darah yang mengalir di sela-sela kakinya, melainkan cairan bening yang bisa disebut dengan air ketuban. Tubuh Starla kembali ambruk saat ia benar-benar tak bisa lagi membendung rasa sakit yang dideranya. Wajahnya semakin memucat saat ia merasakan dorongan-dorongan dari perut bawahannya. Sekali lagi, matanya menatap ke atas, ke arah nakas di mana di sana terdapat ponselnya yang tergeletak. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mencoba menjulurkan tangannya, meraih ponsel yang semakin jauh dari jangkauannya. Haf, bertahanlah, nak. Gumamnya sambil mendongakkan kepala di atas. Mengatur nafasnya yang semakin tersengal dengan keringat dingin yang mulai keluar dari setiap pori-porinya. Dahinya semakin berkerut dengan bibir bawah yang ia gigit kuat. Bukan hanya itu, bahkan ia mulai ada dorongan kuat dari arah bawah. Membuat matanya melotot saat membayangkan jika anaknya memaksa untuk keluar. Tolong, siapapun tolong aku. Teriaknya dengan suara yang serak. Ia benar-benar ketakutan. Ini adalah pengalaman pertamanya, dan ia harus melewati pengalaman pertama itu dengan mengerikan. Tak ada satupun orang yang mendampingi. Bahkan, ia sama sekali tak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini. Dorongan-dorongan dari arah bawahnya dengan rasa nyeri luar biasa membuat tubuhnya bergetar hebat. Tangannya bahkan dengan gemetar mulai menyibak baju tidurnya yang sudah berubah warna merah dan basah. Matanya menatap nanar ke arah bawah. Di mana celana dalamnya berwarna merah pekat, menandakan jika ia mengalami pendarahan hebat. Dengan pelan, ia mulai menarik celana dalamnya, membuat ia semakin ketakutan saat melihat inti tubuhnya yang terus-terusan mengeluarkan cairan bening bercampur darah. Bukan hanya itu, rasa nyeri seakan kulitnya dirobek membuat ia merasa semakin mati rasa. Bagian pusar ke bawahnya bahkan mulai mati rasa. Dorongan dari perut bawahnya membuat ia tanpa sadar mengejan. Matanya memejam, bibir bawahnya ia gigit kuat. Kepalanya bahkan ia sandarkan pada meja kecil. Ah! Teriaknya kesakitan saat dorongan itu semakin terasa mendesaknya, membuat seluruh persendian serta sel-sel tubuhnya terasa terbelah. Tubuhnya semakin bergetar hebat saat ia mulai melihat sebagian kepala yang ditumbuhi rambut lebat berwarna coklat tampak menyembul di inti tubuhnya. Air matanya terus-terusan mengalir. Tubuhnya semakin terasa lemas. Ia tekuk kedua kakinya, kaki putihnya yang berubah warna karena cairan-cairan kental yang keluar dari inti tubuhnya. Tenang. Kau harus tenang. Ingat yang dikatakan Bel, atur nafasmu Starla. Ujarnya pada diri sendiri. Ia kembali memejamkan mata. Mencoba menekan perasaan takutnya. Kemudian kembali mengejan setelah matanya terbuka sempurna. 2 kali percobaan. Kepala itu tak berhasil keluar secara menyeluruh. Bahkan, di percobaan keempat, kepala itu hanya keluar setengah saja. Tanpa sadar, air matanya terus-terusan mengalir. Rasa takut jika anaknya akan mengalami hal-hal buruk membuat otaknya tak bisa ia ajak kerjasama dengan baik. Air matanya terus-terusan mengalir dengan tangis yang tertahan. Tak ada teriakan seperti orang melahirkan pada umumnya. Hanya ada air mata yang terus-terusan mengalir dengan mata yang menatap nanar ke arah janin yang belum bisa ia keluarkan dengan sempurna. Bahkan, ia hanya bisa melihat rambut coklat yang dipenuhi darah itu. Hicks, kau harus selamat, nak. Ujarnya dengan nafas tersengal. Matanya bahkan semakin buram dengan tangan yang berusaha meraih benda mungil di sela-sela tubuh bagian bawahannya. Rasa yang sangat menyakitkan. Benar-benar menyakitkan. Bayinya tidak mau keluar. Tetap tidak mau keluar meskipun ia sudah melakukan banyak upaya. Hanya kepala mungil itu saja yang berhasil keluar. Tapi tidak dengan tubuh lainnya. Ia tidak pernah mengalami keputusasaan hingga seperti ini. Di saat mahkotanya direnggut paksa oleh Alexander, ia masih bisa berpikir positif.
menganggap jika ini cara Tuhan menyatukan dirinya dengan orang yang ia cintai. Saat Alexander mengabaikannya, dan hanya menganggapnya sebagai benalu, ia tetap bisa berpikir positif. Meyakinkan dirinya jika Alexander hanya membutuhkan waktu untuk menerimanya, dan memahami ketulusan yang ia berikan selama ini. Tapi saat ia melihat bayinya yang terlihat menyedihkan di bawah sana, ia benar-benar merasakan keputusasaan itu. Rasa benci yang selama ini tak pernah ia rasakan perlahan tumbuh. Bahkan bisikan-bisikan penuh halus mulai memenuhi indera pendengarnya. Bukan hanya itu, ia juga mulai menyalahkan semua orang, terutama kedua orang tuanya dan Alexander. Keegoisan sang ayah yang menjadikannya sebagai boneka yang menjerat Alexander. Pengabaian Alexander yang membuatnya berada di posisi menyakitkan seperti ini benar-benar membuat dadanya terasa sesak. Namun, ia mencoba mengumpulkan kewarasannya. Tangannya ia tarik perlahan. Karena ia tahu, kali ini ia benar-benar membutuhkan pertolongan dokter. Sementara di dalam kantor, terlihat sosok Alexander yang tampak menatap tajam beberapa bawahannya yang saat ini ia paksa lembur. "Apa kalian semua sudah bosan bekerja di sini?" tanyanya dingin. Semua diam. Tak ada satupun orang yang berani menjawab pertanyaan Alexander. Mereka menunduk, sama sekali tak berani menatap sosok tampan yang menakutkan itu. Alexander yang melihat tingkah mereka semua menatap tajam bak laser. Tak ada decakan kesal seperti orang pada umumnya. Hanya tatapan tajam yang sanggup membuat bulu kuduk mereka semua berdiri dan menggigil di tempat. "Saya beri waktu 2 jam. Selesaikan, atau kalian akan di-blacklist dari seluruh perusahaan di negara ini," ujarnya datar namun penuh ancaman. Setelah itu, Alexander memilih meninggalkan ruangan itu, membiarkan para tim menyelesaikan tugasnya sekaligus mencari pengkhianat yang sudah berani menyabotase proyek mereka. Di belakang Alexander, terlihat sosok laki-laki tampan dengan mata hitam yang mendesah pelan. Kenan, asisten sekaligus sekretaris Alexander tampak menatap Alexander dengan tatapan lelah. "Tuan, Anda bisa pulang ke mansion. Biarkan saya yang menghandle semuanya," ujar Kenan sopan. Alexander yang baru saja membuka laptop di meja kerjanya itu menatap Kenan dingin. "Apa aku mirip bos besar yang hanya pandai memerintah?" Kenan menelan ludah kasar. Ia gelengkan kepala. Bukan tuan. Saya sama sekali tak berani berpikir tentang itu. Hanya saja..." Kenan menghentikan kalimatnya sejenak. Matanya menatap Alexander dengan tatapan hati-hati. Sementara Alexander tampak menatapnya dengan sorot mata yang menyipit. "Hanya apa? Tuan, bukankah Nyonya sedang hamil besar? Tidak akan berbahaya meninggalkan Nyonya sendiri di mansion terpencil milik Anda itu," ujarnya hati-hati. Rahang Alexander mengeras. Mendengar ucapan Kenan membuat Alexander merasa semakin marah. "Apa urusanmu? Selesaikan tugas yang sudah saya berikan. Jangan sekali-kali ikut campur masalah pribadi saya," ujarnya dengan nada dingin. Kenan menelan ludah kasar. Ia bungkukkan tubuhnya, kemudian pamit untuk keluar dari ruangan sang atasan. Dalam hati, Kenan benar-benar tak tega melihat hidup istri sang atasan yang menyedihkan. Ada rasa sesak setiap ia melihat tatapan sendu yang ditutupi dengan senyum tulus milik Starla. Seakan-akan, ia memiliki tanggung jawab agar memastikan Starla terus bahagia. "Hah, apa yang aku pikirkan? Ingat Kenan, dia majikanmu," ujarnya dengan tangan yang meraup kasar wajahnya. Sementara di dalam ruangan itu tampak Alexander yang menatap tajam ke arah pintu. Perasaan kesal yang jarang sekali ia rasakan tiba-tiba muncul, membuat Alexander mengusap wajahnya kasar. DAT. Suara getaran ponsel yang ia simpan di atas saku membuat perhatian Alexander teralih. Dengan malas ia mengambil ponselnya, menatap datar nama Starla yang tertulis di sana. Sementara di tempat lain, tepatnya di kamar pribadi milik Starla, tampak nakas kecil yang sudah terjatuh menimpa sebagian tubuhnya. Bahkan keningnya mengucurkan darah segar, menandakan jika ia benar-benar berusaha demi mendapatkan ponselnya agar bisa menghubungi Alexander. Tangannya bahkan semakin bergetar. Darah yang terus-terusan keluar dari kening, ditambah rasa nyeri yang luar biasa dari intinya benar-benar membuat tubuh Starla terasa benar-benar dingin. Ponsel itu tergolek di telinga kanannya dengan tangan kanan yang memegangnya lemah. Matanya menatap nanar sang bayi yang tak bisa keluar itu.
Hanya nada dering panggilan yang terdengar dari telinganya. Giginya saling bergemeletuk, menahan rasa sakit sekaligus dingin yang tiba-tiba menerpa seluruh tubuhnya. Ah, aku mohon. Angkatlah. Jangan biarkan aku membencimu. Ujarnya lirih. Tepat saat ia mengatakan itu, terdengar suara panggilan terjawab, membuat sedikit harapan terbit di matanya. Al, tol. Jangan ganggu aku. Kau benar-benar menyusahkan. Tidak cukupkah kau mengacaukan hidupku? Sekarang kau juga mau mengacaukan bisnisku. Dengarkan aku baik-baik, Starla. Sampai mati pun, tak akan pernah aku biarkan kau dan orang tua keparatmu itu mencapai tujuan. Ingat, kita hanya orang asing yang kebetulan disatukan dengan pernikahan menjijikan yang sudah kau dan keluargamu atur. Setelah Alexander cepat. Bahkan, laki-laki di seberang sana tampak enggan mendengar suara Starla. Laki-laki itu juga tidak pernah berpikir jika tujuan Starla menelponnya bukan hanya sekedar mengganggu. Tapi karena wanita itu benar-benar membutuhkan bantuannya. Tak! Suara dengungan panjang yang menandakan jika panggilan dimatikan secara sepihak membuat mata Starla membola. Tatapan sedih, putus asa terlihat jelas di sana. Tubuh Starla berubah menegang. Matanya perlahan berubah kosong. Rasa sakit di seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bisa ia rasakan lagi. Hanya air matanya yang menjadi saksi betapa hancurnya kehidupan Starla malam itu. Tatapan sendunya menghilang, begitu pula dengan tatapan putus asa. Tubuh Starla tampak seperti cangkang yang kosong. Matanya menatap sosok mungil yang masih terjebak di bawah sana. Seperti robot, tangannya kembali menekan ponselnya itu. Mencari nama seseorang yang ia harap bisa menyelamatkan anaknya. Kali ini aku tidak akan mencintai siapapun, kecuali diriku sendiri dan putriku. Ujarnya dengan suara lirih.